4 langkah membeli saham yang bisa kasih kamu cuan. Nah, bagaimana caranya? Membeli saham yang tidur pun ngasih kamu uang. Nggak peduli harga sahamnya naik, harga sahamnya turun, tetap bisa kasih kamu passive income. Gimana caranya? Simple, beli saham yang memberikan dividen. Gimana caranya? Gimana caranya kamu bisa memilih saham yang ngasih kamu dividen? Nonton video ini sampai habis. Karena di dalam video ini, saya tahu kamu adalah seorang pemula, kamu adalah masih awam, masih ingin belajar bagaimana caranya bisa cuan dari saham, meskipun saham itu lagi naik atau lagi turun, kita nggak peduli. Karena ada caranya, bagaimana cara memilih saham yang rajin bagi dividen. Karena gini, kalau kita sebagai pemula ya, faktor nomor satu yang paling penting adalah faktor emosi. Kita harus akui, faktor emosi, faktor rasa takut, rasa serakah, itu sangat menghantui kita sebagai seorang investor pemula. Makanya saya sampai saat ini saya nggak pernah mau yang namanya trading saham. Ya kecuali kadang-kadang kalau misalnya saya beli saham, harganya lagi naik bagus, ya udah saya jual, it's okay. Tapi secara umum saya nggak mau trading saham. Kalaupun saya punya portfolio saham yang saya trading itu jauh lebih kecil daripada yang saya tabung dan saya mendapatkan dividen setiap tahun atau setahun 2 kali. Jadi itu enaknya di saham. Kita bisa dapat 2, passive income dari capital gain dan passive income dari cash flow, dari dividen. Nah, di video ini saya akan share 4 langkah mudah dari nol pemula. Gimana caranya kamu bisa beli saham yang rajin bagi dividen. Langkah pertama, ini yang paling gampang. Kamu bikin akun dulu. Maksudnya apa? Buka rekening efek. Gimana caranya? Gampang. Kalau mau pakai yang online, kamu bisa cek Bybit atau Stockbit. Cek aja di di HP-mu, di App Store atau di Play Store, cari aja Bybit atau Stockbit. Atau Ajaib. Stockbit atau Ajaib. Bybit setahu saya untuk reksadana. Oke? Buka Stockbit, buka Ajaib. Kamu cek aja mana yang tampilannya kamu lebih suka, download dan bikin akun di sana. Oke, langkah pertama gampang banget. Kalau langkah pertama aja kamu nggak lakukan, ya udah kamu nggak usah punya saham juga, nggak apa-apa deh. Nah, lalu kemudian, kalau misalnya saya mau yang konvensional aja, ya udah datang aja ke bank apapun yang terdekat, bank pemerintah terutama ya lebih gampang. BNI, BRI, Mandiri atau BCA, silakan bilang aja ke mas-mas satpamnya, Mas saya pengen buka rekening efek. Nanti kamu akan diarahkan. Kalau kamu datang ke cabang yang dia nggak bisa buatin rekening efek, kamu akan diarahkan ke cabang yang bisa buka rekening efek. Rekening efek itu apa? Rekening yang bisa jual beli saham, gampang kayak gitu. Udah, oke. Langkah pertama itu, kamu bikin akun dulu. Mau di akun yang udah online atau yang konvensional, terserah silakan. Kalau saya sendiri, saya ada di Mandiri Sekuritas, masih pakai yang konvensional karena ketika saya bikin rekening efek belum ada tuh yang namanya Bybit, Stockbit, Ajaib, apapun nggak ada. Jadi masih pakai yang konvensional, sampai sekarang pun masih pakai yang itu. Oke, lalu yang kedua, kalau kamu udah bikin akun, selanjutnya kamu top up. Jangan dianggurin, jangan di ghosting rekeningnya, sayang banget. Top up. Berapa top upnya? Silakan tanya ke tempat masing-masing yang menyediakan akun berapa minimalnya. Setahu saya 500.000 juga bisa, atau bahkan 100.000 juga bisa mungkin. Coba aja, tapi top up dulu, oke? Kalau bingung gimana cara top up, lihat di YouTube tutorial cara top up ke Stockbit, cara top up ke Ajaib. Tanya. Kalau kamu bikin di Mandiri Sekuritas kayak saya, tanya mas-mas satpamnya, mbak-mbak tellernya atau mbak-mbak CS-nya gimana cara top up. Dan di YouTube banyak banget, oke? Kamu udah top up nih. Yang ketiga, nah sekarang waktunya kita pilih sahamnya. Gimana cara milih saham yang rajin bagi dividen? Saya punya 2 tips untuk kamu. Tips yang pertama, itu pilih perusahaan BUMN. Kenapa BUMN? Karena perusahaan BUMN yang udah TBK, sebenarnya semua perusahaan BUMN itu kan dimiliki pemerintah 51%, makanya disebut BUMN kan. Nah, perusahaan BUMN itu dibebankan oleh pemerintah untuk menghasilkan penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Dari mana? Dari dividen. Sehingga BUMN yang udah TBK itu memang biasanya rajin bagi dividen. Sesimpel itu.
Kalau saya pribadi, yang saya banyak nabung itu adalah yang perbankan. Itu kalau saya pribadi ya, mau ikutan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Jadi Mandiri, BNI, BRI, itu saya punya tabungannya tiga emiten itu yang BUMN. Di luar itu ya saya ada karena saya tinggal di Jakarta, saya suka lewat jalan tol dan saya lihat kok jalan tol makin lama makin macet ya, kayak cuan mereka, ya udah saya beli jasa marga juga kayak gitu. Jadi terserah. Kamu mau pilih yang mana yang kamu suka, tapi saran saya, ini saran aja, saya bukan ahli saham, tapi saya cuma mau share pengalaman BUMN, itu yang pertama. Yang kedua, googling aja, saham yang rajin bagi dividen, jebret, banyak banget. Saya satu kali searching tuh bisa muncul 50 pilihan yang rajin bagi dividen. Silakan, kamu googling aja, cari yang rajin bagi dividen. Itu langkah ketiga, cari sahamnya. Langkah keempat, beli sahamnya. Gimana cara belinya? Kalau mau pakai Bibit, kamu pakai Ajaib, pakai Stockbit, ya tinggal beli aja, tinggal klik aja di saham yang kamu mau beli, masukin berapa angkanya, udah selamat, kamu udah beli sahamnya. Nah, cuman beli saham itu ada waktunya, kamu nggak bisa beli tengah malam, nggak bisa beli pagi-pagi, harus beli ketika pasarnya buka. Nah, pasarnya buka jam berapa? Kalau saya nggak salah ingat, jam 8 sampai jam 11 sampai jam 12. Habis itu dia buka lagi jam 2 sampai jam 4, kalau saya nggak salah ingat ya. Silakan. Kalau saya biasanya saya beli jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu aman biasanya, nggak ada masalah. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu tutup, hari libur tanggal merah tutup. Ya udah kayak gitu, gampang banget. Kalau saya biasanya, karena saya nabung, akhir bulan saya tutup buku, saya lihat berapa budget saya buat invest saham bulan depan, awal bulannya, besoknya tanggal 1 atau enggak hari kerja berikutnya jam 10 saya beli, jebret. Saya habisin jatah saya buat saham dalam sehari. Udah kayak gitu aja. Kalau saya, jadi saya nggak mikir saya mau beli apa yang saya tabung udah saya habisin ke sana aja budgetnya. Jadi kalau saya investasi saham itu nggak mikir, nggak ribet, autopilot, rada boring. Rada boring. Tapi ya udah ya itulah. Yang penting nanti setiap 6 bulan sekali, setahun sekali saya dapat info, dapat email, pembagian dividen. Dapat email pembagian dividen. Harga sahamnya turun, bodo amat, dapat dividen. Harga sahamnya naik, bodo amat juga, dapat dividen. Malah kadang-kadang lebih baik harga sahamnya turun. Kenapa? Saya bisa beli lebih banyak, saya bisa dapat dividen lebih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Yang penting kamu take action. 4 langkah mudah buat kamu bisa punya saham yang tetap cuan, ngasih kamu passive income meskipun harganya naik ataupun turun. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.